Ruh, dipimpin dalam doa. Silakan Ruh. Ya, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini. Bersyukur Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tibalah kami ingin belajar bersama Tuhan di dalam Google Meet ini Tuhan. Engkau sertai pembelajaran awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan Engkau berkati juga fasilitas yang kami pakai. Engkau berkati juga jaringan yang ada Tuhan, supaya pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan baik Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Sebelum kita akan masuk ke lab, bagi yang teman-teman yang di asrama, kita nanti akan coba sambil menunggu labnya selesai penataan, karena habis diganti PVC kan settingannya kemarin kan dicopot terus di setting lagi. Nah, ini masih tahap pemeliharaan. Jadi setelah nanti sudah siap, nanti kita akan masuk ke sana. Bagi yang di asrama, yang di luar asrama ya kalau pengen segera ikut gabung ya segeralah kembali ke asrama, kan begitu, menghubungi pihak sekolah. Ya, kita akan mulai. Ini kita nanti akan coba menggambar denah rumah sederhana dulu sambil di refresh ya. Saya tidak tahu pekerjaan kalian yang terakhir sebelum pandemi itu masih ada tersimpan atau enggak di sana, saya kurang tahu. Tapi yang jelas kalau tidak salah kemarin yang sudah mau agak jadi itu, kalau tidak salah pekerjaannya siapa ya, itu sudah mau atap, tinggal atap ini. Terus yang kusen-kusen juga sudah selesai. Ya, tapi ada baiknya kita akan coba refresh lagi untuk menjadi bekal. Yang sudah menginstal, Zaki kemarin berhasil enggak installnya? Belum, Pak. Belum berhasil. Kenapa? Kendalanya apa? Lagi nyari-nyari, Pak. Loh, kok lagi nyari-nyari gini ya? Soalnya belum Pak Teo ngerti itu loh, Pak, cara downloadnya. Oh, downloadnya. Kacau. Pak, kalau download itu cuma 30 hari, Pak. Dikasih waktunya, Pak. Masa? Iya. Saya kan pernah download, Pak. Habis itu udah Kamu sebulan pasti kok nggak pakai bisa yang lagi dipakai. pro. Kalau yang pro memang begitu. Kita pakainya yang nggak usah pro aja, yang gratis aja, yang Mac itu tulisannya MAKE itu anu itu. Sampai sekarang ya, saya sejak tahun 2017 masih bisa dipakai. Kalau yang profesional atau yang pro biasanya memang ada limiternya. Nanti coba saya kasih lihat caranya. Saya udah Alamatnya ada, Pak. Tapi pakai kaset gitu sih, Pak. Oh, Beli jangan waktu pakai itu. kaset. Kita downloadnya langsung di Google. Kalau pakai kaset ya itu kemungkinan yang pro itu. Nanti saya kasih tutorial di sini sebentar. Nah, ini saya kasih lihat ya, supaya kalian tahu. Oke, kelihatan toh sudah? Nih. Nah, alamatnya itu ini. Ini kan ada yang pro, terus ada yang all dan sebagainya ya. Ini tinggal ini aja. Kita pakai yang ini. Buka. Memang dia downloadnya itu sama installnya harus online, jangan sampai terputus. Nah, ada baiknya sebelum download kita harus punya Google akun Google dulu, supaya nanti tidak karena ini kan kalau kita sudah punya Google kan. Nah, kita harus sign in, kalau enggak create account. Create account-nya kalau kita pakai Google aja.
Oh iya, saya print lagi. Nah, ini kan ada sign up itu artinya kita mendaftar kalau belum punya akun, atau kalau tidak punya akun di Trimble, kita harus sign in. Sign in itu login supaya bisa download semua softwarenya. Terus apa itu, eh kalau kita ingin download benda-benda yang sudah ada gitu, misalkan kloset dan sebagainya, itu bisa pakai ini sekalian. Nah, kita pakai yang sign in with Google ini. Sign in with Google. Kita kan punya akun Google. Nah, kita masuk pakai akun Google yang mana? Yang kita punya gitu ya. Jadi dilanjutkan aja. Nah, nanti akan ada pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan. Ya, di sini kan ada produk, ya, resources dan sebagainya. Nah, ini. Nah, mungkin yang di-download oleh siapa? Rico itu mungkin yang pro-pro ini. Nah, kita pakai yang Mac ini, Mac 2017 ini loh, yang Mac ini gratis. Ya. Jadi di sini ada pilihannya. Kalau yang pakai Apple, downloadnya yang sebelah sini, itu Zaki. Tapi kalau yang Windows 6 ini syaratnya di sini hanya Windows yang pakai 64 bit, yang di bawah 64 bit tidak bisa. Jadi di sini ada pilihannya. Jadi kalau 2017 ke atas itu harus minimal 64 bit jenis Windows-nya. Nggak mau Windows 8 atau Windows 10 ya enggak ada masalah, yang penting jenis Windows-nya itu 64 bit. Nah, kita tahu 64 bit itu dari mana? Coba ya, 64 bit itu cara mengetahui itu Explorer begini. Nah, terus yang sistem yang ada gambar Windows-nya ini diklik kanan, properties. Nanti kita tahu gitu. Sorry. Mana ya? My computer. Sistem. Windows. Jadi kalau punya Pak Daniel ini Windows-nya punya jurusan ya, punya Pak Daniel. Ini Windows-nya, ini nih yang ini. Nah, this PC, yang this PC ini ya. Nah, ini Windows 10. Ya, terus kalau resmi ya laptopnya terdaftar Acer gitu ya. Terus Windows Single Edition. Nah, ini sistem type 64 bit operating system. Nah, ini. Kalau yang 32 bit itu tulisannya di sini 32. Nah, 32 itu pasti grafisnya juga biasanya lebih kurang daripada yang 64, lebih bagus dan lebih cepat. RAM-nya 16 GB. RAM 16 GB itu goyo apa? Ini aja untuk render aja masih berat itu. Kalian harus cari yang di atas 16 GB. Ini bagi contoh aja. Nah, itu. Lalu diklik aja downloadnya di sini, diklik download. Nanti kalau internetnya lancar, dia akan download sendiri. Nah, di sini. Ini 148 mega. Kuota kalian langsung habis ini. Kalau mau pakai ini. Harus cari wifi. Kalau yang di rumah unlimited atau apa ya saya cancel. Ya kalau mau copy ya berarti harus ke sekolah ke sini bawa flash disk. Nanti diinstal sendiri bisa. Nanti saya downloadkan bisa. Ya, tapi kalau kalian mau download sendiri ya caranya seperti ini. Lalu nanti diinstal. Nah, itu caranya kurang lebih Zaki. Sudah jelas belum? Oke. Nah, jelas ya. Sekarang kita nanti akan masuk ke denah saja biar lebih cepat.
Kita lihat, coba cari gambar dulu. Denah rumah sederhana aja deh. Rumah tipe 36. Ini juga boleh lah. Nah, ini saya download dulu. Bilang kalau ini sama lebih lagi kayaknya mereka berdua jaringan. Nah. Oh. Ya. Statusnya pinjem Pak bangkit. Oke, yuk kita mulai. Nah, ketika SketchUp dibuka, tampilannya seperti ini. Nih, tampilannya seperti ini. Bapak ini bapak-bapak tidak punya wajah ini. Ini ada fungsinya sebenarnya. Fungsinya itu untuk skala, untuk membantu penyekalaan. Ini misalkan tingginya berapa ini. Nah, ini berarti tingginya berapa ini? Kita ukur. Tingginya 176 bapaknya ini. Jadi kalau kita membuat bangunan itu ini jangan diubah-ubah, jangan dia kalau mau mengganggu dihapus boleh kalau bangunannya udah jadi. Sini sebenarnya diletakkan Google itu fungsinya untuk membuat skala, rumah yang dia letaknya kan memang di pojok. Kalau Pak Daniel menggambar itu biasanya lebih suka dari pojok sini. Jadi ini titik pertemuan antara sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau di 3 dimensi kan hanya pakai 3 sumbu itu. Namanya 3 dimensi. 3 dimensi yang dimaksud itu 3 sumbu X, Y, dan Z. Nah, sekarang kalau kita ingin membangun rumah itu kan mendesain rumah itu kita harus menentukan elevasinya dulu. Nah, elevasinya itu cara menentukannya seperti ini. Nih. Jadi kalian sudah membaca ini ya, fungsi-fungsi ini. Ada select itu pilih gitu ya. Ada pen bucket ini untuk material jenis material apa saja yang nanti. Jadi materialnya ini dipilih dulu. Mau yang mana gitu. Ya, mau yang mana. Jadi silakan dipilih dulu. Tapi sebelum masuk ke material, jadi ada fungsi-fungsi ini, ada circle, ada rectangle, ada pie, ada arch. Terus yang folder. Permisi Pak, dan ya. Ini suara Bapak nggak kedengaran Pak. Kenapa? Tidak kelihatan? Astaga, oh iya. Sorry, ya. Saya lupa mute berarti tadi. Baik, saya ulangi. Ini sengaja ditaruh Google di sini itu untuk skala. Membantu skala. Jadi ini kan tinggi orang normal ya. Di sini misalkan. Ini tingginya berapa? Oh, 175. Jadi orang ini 175-an tingginya. Jadi kalau ingin membuat rumah, jadi ini kan bisa dijadikan skala orang ini. Menjadi perkiraan lah kira-kira. Atau kita lagi mau mendesain wastafel gitu misalkan. Di depannya sini. Kita tahu tingginya wastafel berapa ya? Ya kurang lebih. Oh inilah. Seginilah kira-kira. Nah kira kita bisa ngomong segini itu kan karena orang ini itu bisa dijadikan pedoman. Jadi kalau dia cuci tangan pas di pinggang itu dia tidak terlalu bungkuk atau dia tidak terlalu jinjit ini kakinya. Nah itu sekilas mengenai fungsi orang ini. Lalu ada fitur yang kedua itu ini tadi kan bucket ya, pen bucket itu untuk material. Terus ini eraser itu penghapus. Jadi kalau kita ingin menghapus orang ini ya gampang, kita pilih aja terus hilang toh. Dilubah. Nah, itu keluar lagi dia. Kita kalau keluarnya pakai apa? Ctrl Z atau undo. Edit, nah undo erase.
Nah, ini. Terus ini fungsi alat gambar kita utama line gitu ya. Jadi kalau di SketchUp ini dia tidak mengenal layer seperti di AutoCAD, tapi kelebihannya adalah kita bisa menggambar lebih mudah, mengedit lebih mudah. Nah, sebagai contoh, kita punya tanah ini. Tanahnya itu ukurannya 15 kali 10. Nah, kita pakai rectangle seperti ini. Klik ya, gitu kan. Terus ini diklik satu kali, ditarik aja bebas. Nariknya segini. Nah, bebas. Nah, perhatikan di bawah ini itu menentukan ukurannya ada berapa, ada 5,38 titik, koma dan sebagainya. Nah, itu adalah lebar kali panjang kali lebar. Nah, itu kita saja. Kita ketik saja. Misalkan ini ke sana itu berarti kan 10, ke belakangnya itu 15. Berarti kita ketik aja 10 titik, koma 15. Hanya itu saja. Lalu kita enter. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini bidang tanah yang nanti akan kita bangun. Coba kita cek ukurannya. 10, ya kan? Terus yang ke sini 15. Jadi sudah sama ini. Ini sudah sesuai. Nah, ketika kita nanti akan menggambar satu site atau satu layout desain untuk denah, jadi ada baiknya ini nanti kita harus grup dulu. Nah, orang ini kalau memang belum terlalu penting ya digeser aja dulu, tidak apa-apa supaya tidak mengganggu. Nah, maksud saya grup itu begini. Nah, ini kita blok semua. Caranya ada dua ya, mau di blok seperti ini lebih cepat atau ini di double klik, klik 2 kali, klik gitu. Kalau diklik 1 kali dianya yang bagian dalam, yang bagian luar tidak. Pak, nggak ada gambarnya Pak. Tidak ada gambarnya. Bentar. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan. Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Saya lanjut. Nah, saya ulangi lagi. Tadi ada yang katanya tadi nggak kelihatan. Nah, pakainya ini ya, rectangle. Kita ini jangan diklik dulu, biar bebas begini. Kita masukkan angka 10 titik, koma 15. Nah, itu kita sedang membuat yang dimaksud 10 itu yang ini, yang 15 yang ke sana. Nah, ini 10, yang ini 15. Nah, jadi gitu ya. Nah, terus ini kita blok. Cara bloknya itu begini, di window semua. Nanti kelihatan dia. Nah, semua akan terpilih. Atau cara yang kedua itu double klik. Ini seperti ini. Atau diklik saja. Diklik saja, yang luar tidak kena. Tapi kita bisa tahu arealnya itu 150 meter persegi di sini. Ini luasannya ya, karena panjangnya tadi 15, lebarnya 10. Ya. Nah, gitu. Nah, yang tadi saya maksud harus di grup, ini caranya begini. Ini kita pilih semua dulu. Klik kanan, make group. Nah, ini sudah di grup, supaya tidak kocar-kacir. Nah, lalu kita mau edit, misalkan mau ditinggikan. Loh Pak, kok ada tanda silang? Iya, karena kita pakai grup, harus masuk grup dulu. Karena ini kan sudah grup, loh. Ini sudah satu kesatuan ini. Kita harus masuk dulu. Masuknya gimana? Masuknya diklik enter atau double klik langsung. Klik. Nah, gitu. Nah, ini kita akan ngedit bagian ini. Kenapa perlu di grup? Karena nanti bagian desain itu kan tidak hanya ini. Ini kan bagian khusus denah rumah. Nanti ada jalan, selokan, itu punya grup-grup sendiri. Jadi kalau kita campur, tidak pakai grup, nanti kalau kita salah edit, itu nanti menyusahkan kita. Kadangkala ada selokan kita hilangi satu garis saja hilang
hilang semua editannya. Nanti rumputnya jadi hilang gitu. Pernah toh desain seperti itu. Jadi bikin jengkel. Jadi supaya aman ya kita buat grup satu-satu. Grup khusus rumah, grup khusus selokan, grup khusus jalan, ya, dan sebagainya. Nah, jadi kita langsung buat seperti ini. Kita masuk. Lalu kita akan mengedit ini menjadi bentuk rumah. Itu misalkan. Nah, kita mau mulai menggambar dengan ini. Ini imajinasi. Pojok sini. Carport misalkan panjangnya 5 meter karena rencana punya mobil Innova gitu kan. Nah, ini kan 5 meter nih. Kita klik 5 meter itu sampai mana? Sampai sini ternyata. Terus karena rumahnya itu lebarnya 10 ya, 10. Jadi kita harus pinter-pinter mendesainnya. Jadi 10 itu kalau bagi 3 kan 3 gitu kan. Tambah 1 meter. Berarti kalau khusus untuk yang ini misalkan untuk karpet ya kita buat 4 meter gitu misalkan. 4 meter. Ya kan? Nah, terus misal ini maju ke sini 0,5. 0,5. Terus ke sini 3. 0,5. Sini 3. Ini seperti ini. Pak, tidak lurus saja gimana Pak? Boleh, itu tergantung seni. Nah ini kan contoh. Gitu ya. Nah, karena ini saya ingin membuat, nah ini terasnya ini. Terasnya misalkan 1,5. Ya, langsung ke sini. Nah ini keistimewanya SketchUp itu. Ketika dia sudah mau masuk ke sini, dia akan dikasih pembatas. Nah, tinggal klik aja langsung ke sini. Jadi kita tidak perlu mengetik angkanya. Nah ini carport kita langsung aja. Nah ini carport. Ini nanti rencana carportnya nanti. Oke, kita lanjut lagi. Ini tanda move itu bisa berfungsi sebagai penggeser atau berfungsi sebagai copy. Kalau copy kita harus tekan di keyboard itu kontrol CTRL itu. Nah, lalu jadi tanda plus seperti ini. Ada tanda plusnya. Kita klik, nah ini jadi copy. Nah, jadi copy. Ini misalkan 3 meter gitu misalkan. Kita ketik 3 meter. Ini rencana untuk kamar anak. Seperti ini kan. Terus yang ini misalkan 3,5 gitu misalkan 3,5 sorry ini 4. Nah 4 taruh sini ya kan, taruh sini. Nanti ada kamar mandi misalkan kamar mandi itu 1,5. Kita copy, geser 1,5 kali 1,5, terus geser lagi 1,5 lagi. Terus Pak, kamarnya 2, yang satu rencananya untuk kamar sini. Di kamarnya sini luar biasa nih, kamar mandi dalam. Terus sisanya ini adalah terus terakhir di sini. Ini misalkan tanah. Atau kalau tidak buat kamar aja, kamarnya udah cukup banyak 3 gitu misalkan. Nah, ini aja. Oke, sini. Terus ini nanti untuk selasar. Nah, ini
kurang lebih ini nanti rencana gambarnya. Nah, itu nanti kita berdasarkan ini nanti kita coba akan membuat kamar mandi sepertinya kurang layak, kita coba geser 0,5, jadi kamar mandinya 2 kali 1,5. Nah, seperti ini udah fix. Ini nanti denahnya. Nanti denah yang nanti akan kita kembangkan gitu ya. Nah, sekarang langkah yang selanjutnya dari denah ini kita akan buat apa? Pasangan temboknya. Ini kan masih satu garis nih. Satu garis itu tidak bisa. Harus pakai 2 garis. Caranya begini. Yang arah memanjang kita klik dulu semua. Klik pakai kontrol ya, pakai tanda plus ini pilih semua. Ini. Terus ini. Oke. Lalu di SketchUp tidak mengenal offset, tapi mengenalnya adalah move atau copy. Nah, kita pakai yang ini, perintah yang ini. Nah, lalu kita kontrol, kita geser ke sini. Ingat gesernya sesuai warna merah ya. Kalau warna ke sini jadinya kacau. Jadi warna merah seperti ini. Kita ketikkan angka karena tebal tembok itu setengah bata itu 15 cm, jadi kita ketikkan 0,15. Enter. Nah, ini. Nah, lalu langkah yang kedua, arah yang seperti ini. Ingat, kita tadi menggeser ke kanan ya ke kanan semua. Nah, kalau kita nanti menggesernya ke bawah, ke belakang ya ke belakang semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kalau sudah lulus kan bukan dia sudah punya tanggung jawab. Ada yang ketinggalan lagi toh. Nah, sekarang kita geser, caranya sama. Kontrol. Nah, kalau tadi sudah terekam 0,15, dia kan 0,15 lagi. Sampai sini sudah selesai? Belum. Nah, ini kan kita harus rapikan ini. Ini harus kita rapikan. Supaya dia nyambung. Nah, terus ini tembok ada yang keluar. Nah, ini juga ada tembok yang keluar. Nah, ini temboknya ketinggalan 1 tadi yang belakang. Yang belakang tadi ketinggalan 1. Soalnya kan nggak mungkin terus sendiri, nggak ada tempatnya. Ini ke sini. Biasanya sih kalau yang udah lulus tak masukin TU, karena nanti TU ketika ngambil ijazah, karena ini kasus khusus aja, kasus khusus bahwa rapatnya nggak dibagi. Kalau kemarin kan sebelum lulus rapot dibagi, jadi beres. Tapi tolong jangan TU yang ngambil ya. Seperti ini. Ini harus dirapikan dulu. Oh iya, nanti akan saya kasih tahu fungsinya kenapa ini penting. Karena ini kan masalahnya kemarin tidak ada pelepasan. Kalau biasanya kan ada pelepasan, rapat dikasih pas pelepasan. Kalau ini karena kasus khusus ya, paling enggak kita ya harus karena ngambil ijazah kan di TU. Nanti kalau daripada saya mikirnya gini, daripada beberapa ribet ketika ngambil ijazah, dia harus tahu wali kelasnya siapa. Kayak kemarin kan akhirnya kelewat semua rapotnya. Mereka udah bilang ke wali kelas nggak nyiapin rapot, ya sudah mereka yang dikirim kemarin kan tanpa rapot. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Jadi disusun per kelas aja, kan cuma 5 kelas. Pikirku semua wali kelas minta itu, jadi berarti ben gampang ketika anaknya mengambil. Paling mulai besok kan yang dekat-dekat udah mulai ambil, jadi sekalian gitu loh. Jadi berarti nyiapinnya gampang, harus nyari sana, nyari sini, harus ngambil di sana. Soalnya kayak di BK kan bukan ruangan kita masuk ke sana juga tidak enak ya Bu, jadi harus nunggu kita dulu. Tapi memang Kak bilang
mau masukkan di ruang bakar dan ini terus saya bilang TPU aja, saya baru mau bilang jenengan ini baru tak WA. Oke. Untuk ngecek kita coba klik bagian dalam ini. Nah, kalau sudah ada titik-titiknya semua, berarti ini sudah siap untuk dibangun. Nah, untuk siap dibangun. Oke, ini ya. Nah, ini menjadi satu kesatuan seperti ini. Ini kan udah bisa. Kalau ternyata kita klik, misal ya, ada satu contoh begini. Ada satu contoh saya kasih begini misalnya. Nah, ini warnanya tidak abu-abu tapi hijau. Ini tidak bisa diapa-apain karena bagian apa ini bolong. Bolong. Jadi kalau mau ditebalkan atau di extrude ya harus warnanya abu-abu seperti ini. Jadi ini bisa diaktifkan. Tapi kalau ini misalkan tadi bentuknya seperti ini karena terhapus atau apa ya, ini kalau tidak bisa diapa-apain. Itu. Nah, sekarang ini kan sudah jadi. Kita masuk dulu. Moga, Pak. Nah, ini kita akan buat elevasi ketinggian tanahnya dulu. Ini penting supaya rumah kita tidak flat. Kalau flat seperti ini kan air masuk ya wes kan, air naik semua gitu. Ya tentunya sesuai dengan denah. Nah, caranya bagaimana? Kita akan mulai pakai ini, alat pool ini. Pakai tanah yang elevasi paling rendah dulu. Nah, kita kasih ketebalan misalkan 0,1 gitu misalnya. 0,1. Ini misalnya. Nah, ini yang paling rendah lagi ini, nomor 2 ini. Ini kan pekarangan depan dan belakang kan sama. Ya kan? Oke, ini. Terus yang selanjutnya adalah carport. Kita tinggikan. Nah, sudah. Ini yang paling rendah ya. Nah, terus yang lantai-lantai lain kita samakan. Kita di double klik aja seperti ini. Karena sudah terekam tadi ya. Seperti ini. Nah, ini artinya kita sudah sama dengan elevasi tanah yang paling rendah. Nah, sekarang yang kedua, yang lebih tinggi setelah yang lebih tinggi pertama setelah pekarangan itu apa? Carport. Kita tinggikan misalkan 0,05 lah gitu. 0,05. Nah, dia kan lebih tinggi. Ya kan? Lebih tinggi. Nah, lalu ini juga sama. Kita samakan lagi. Kecuali yang pekarangan ini ya, pekarangan depan sama belakang. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, ini sudah sama semua. Oke. Kayaknya 2 kali. Oke. Ini udah sama. Lalu ini kan rumah ini sudah sama dengan carport, artinya perlu ketinggian lagi. Nah, paling tinggi nomor 2 setelahnya yaitu teras. Bak 0,1 misalkan. Nah, 0,1. Yang lain juga 0,1. Kecuali carport dan pekarangan. Tadi kan? Nah, ini sudah sama. Nah, lalu setelah itu ada yang lebih tinggi lagi enggak? Ada, yaitu lantai utama. Lantai utama ini. Buat setinggi kan bedanya biasanya minus 0,02, minus 2 cm plus yang terasnya kan minus 2 cm toh, berarti ini naiknya 0,02.
Ini naiknya cuma sedikit sekali ini, kalau kalian bisa lihat. Nah, ini kelihatan tipis sekali. Oke ya. Nah, lalu yang kita kenaikan mana ya? Lantai utama saja, berarti kamar 1, kamar 2, kamar 3. Udah. Kamar mandi enggak, Pak? Kamar mandi itu kan dia kan harus lebih rendah, berarti sama dengan teras enggak apa-apa. Teras depan dengan teras belakang enggak apa-apa. Nah, tahu ya maksud saya ya, maksudnya elevasi tanah, elevasi lantai ini ya. Ini penting. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya baru kita meninggikan tembok. Nah, temboknya ini. Oke. Baru kita tinggikan temboknya. Ini kan tinggi temboknya sudah sampai ke 0. Ini kan tingginya plus minus 00 ini. Ya, plus 00. Nah, ini tadi yang saya maksud. Beda tingginya lantai itu. Nah, kenapa 2 cm? Kalau 2 cm kan masih umum ya. Dia tidak nyandungi gitu. Nah, setelah itu kita naikkan. Nah, kita naikkan. Naikkan berapa? Berapa meter? Tinggi rumah itu idealnya berapa? Ada yang tahu enggak? Masih ingat enggak tinggi rumah? 3, berapa? 3,5. 3,5. 3,5 ya. Idealnya begitu. Kalau terlalu rendah 3 meter itu dia nanti akan panas dan bentuknya juga kurang gagah. Ya, kita sesuai masukan Victor 3,5 ya, masukkan. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti ini tinggal kita isi perabot. Tinggal kita isi perabot. Ya, isi perabot. Lalu tembok samping-samping ini, Pak, ya tembok ini juga harus dibuat dong. Misalkan berapa? Tinggi dari sini misal 1 meter dengan tetangga 1 meter. Tapi untuk tinggi tembok belakang itu dia harus lebih tinggi karena untuk pembatas belakang biasanya 2,5. Nah, 2,5. Nah, ini. Ya. Terus supaya untuk membedakan kita buat landscape-nya. Landscape-nya yaitu ini pakai ini grass. Nah, aduh, temboknya malah jadi lumut. Nah, ini landscape-nya. Terus kita coba ke model yang lain apa keramik. Keramik itu bahasa Inggrisnya tile. Jadi kalian harus pintar-pintar bahasa Inggris ini tile. Nah, tilenya ini stylenya macam-macam teras misalkan mau aksen apa? Wood seperti ini. Nah, wood. Pak, kok framingnya kecil-kecil? Ini bisa diedit ya, diedit ada skalanya gitu ya, 0,9 atau berapa. Nah, ini bisa jadi besar. Atau 1. 0,9 aja cukup deh. Oke. Nah, kalau sudah begini gampang. Terus keramik yang lain misalkan ya. Nah, ini landscape-nya kita anu dulu. Lalu untuk kamar mandi itu kan apa? Nah ini ya, dibuat seperti ini aja. Lalu dinding kamar mandi mau pakai ini gitu misalkan. Pakai ini boleh. Ini juga boleh. Nah, oke. Terus kalau kita mau simpan, ini kan keluar grup dulu. Nah, udah. Kan sampai ini dulu. Oke, pertemuan ini sampai ke sini dulu. Jadi ini elevasi lantainya udah jadi semua. Jadi kita harus tentukan ini dari awal. Jangan sampai ini kita belum tentukan, nanti repot. Jadi dibuat denanya dulu baru naik turun gimana Pak? Wah repot. Kita harus mulai dari nol dulu. Nah, ini tadi kelupaannya. Ini harus ditinggikan temboknya. 1. Nah, seperti ini. Nah, ini udah tinggal mengembangkan. Nah, lalu kita simpan. Simpannya di mana? Simpan nih. Save. Misalkan pertemuan 1 gitu. 1 gitu ya. Ini tempatnya di dokumen. Nah,
Pertemuan 1 ini pakai defaultnya ini aja SKP aja. Lalu di save. Nah, jadi pertemuan besok kita tinggal buka filenya ini lalu akan muncul lagi. Nah, itu kira-kira menurut kalian bagaimana? Cukup jelas nggak? Halo? Cukup jelas ya? Oke, Cukup. Cukup, Pak. ini akan kita Jelas, Pak. rekam, kita upload di YouTube. Nanti silakan coba diputar-putar kembali ya, supaya bisa lebih paham. Oke, sebelum kita tutup, mari kita foto sebentar. Dibuka topengnya. Ya, Randy kok gelap sekali nih. Backlight. Ya, oke Randy. Ya, silakan dibuka. Kita akan berfoto. Silakan pakai gaya masing-masing. 3, 2, 1. Cheese. Ya. Silakan nanti lihat fotonya di toko bangunan terdekat ya. Feril, tolong ditutup dalam doa.